Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu kita masuk dalam pembelajaran 3 yang temanya adalah taat mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, ini ya, untuk materi kelas 5, taat mendengarkan perkataan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat hari ini, karena Yesus sudah memberkati setiap kami, sehingga kami bisa masuk dalam pembelajaran 3 hari ini yang bertemakan taat mendengarkan perkataan Tuhan. Ajar setiap kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, yang bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya anak-anak bisa stop video ini dulu ya, karena anak-anak harus membaca Alkitabnya. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Jadi literasi sejenak membaca Alkitabnya, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Setelah nanti selesai membaca, baru kita anak-anak lanjutkan video materi selanjutnya, oke? Atau nanti bisa dibaca setelah materi ini selesai. Taat mendengarkan perkataan Tuhan. Materi pembelajaran 3. Apa saja yang ada dalam materi ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian taat, pengertian mendengarkan, pengertian perkataan Tuhan, bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bentuk perilaku yang taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dampak perilaku tidak mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak perilaku taat mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 7 materi dalam pembelajaran 3 ini ya. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita. Yang pertama, kata dengar dan taat. Pertama, pengertian taat. Apa ini maksudnya? Dalam Roma pasal 5 ayat 19, kata taat ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya sama dengan mendengarkan. Jadi dengar dan taat. Taat menurut KBBI ada 5 arti ya. Nah ini dia, taat itu yang pertama senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah dan sebagainya. Lalu ada saleh, kuat beribadah, ini menurut KBBI. Nah kita mau melihat satu-satu. Tunduk ini digunakan untuk menyatakan sikap menghamba. Contohnya pada zaman Romawi, budak itu harus tunduk pada majikannya. Yang kedua, patuh. Patuh digunakan untuk menyatakan sikap taat. Nah, contohnya anak yang patuh pada perintah orang tua. Yang ketiga adalah tidak berlaku curang untuk menyatakan sikap jujur. Nah, ini bisa dilihat dalam contohnya dalam setiap anak-anak yang ujiannya ya. Itu biasanya kalau dalam ujian kan tidak boleh menyontek. Nah, ini adalah sikap jujur yang dilihat. 4. Setia digunakan untuk menyatakan sikap berpegang teguh. Nah, contohnya, walaupun sulit, siswa tetap setia melakukan tugasnya, yaitu dengan belajar. Dan yang kelima, saleh. Saleh digunakan untuk menyatakan sikap rajin beribadah. Contohnya, karena rajin berdoa, ia disebut anak saleh. Nah, jadi ini adalah lima arti taat menurut KBBI tahun 2000. Nah, ini ya, ada tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, dan saleh. Ini arti taat menurut KBBI. Lalu, yang kedua, pengertian mendengar. Nah, sama halnya dengan taat tadi, mendengar juga artinya sama dalam bahasa Yunani dengan taat ya. Nah, ketika kita melihat dari KBBI, dengar mendengarkan, nah ini dia artinya ya, mendengarkan akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga dengan baik, memperhatikan, mengindahkan menurut nasihat. Ini ya. Nah, mendengarkan sebagai tindakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh sama dengan KBBI ya. Lalu saat mendengarkan, seseorang melakukan tindakan menangkap, memahami, memilah-milah, mengingat, dan melakukan informasi. Nah, saat mendengar hanya sebagian tindakan yang menangkap suara melalui telinga. Jadi berbeda antara mendengarkan dan mendengar. Jadi kalau saat mendengarkan itu seseorang melakukan tindakan. Nah, kalau hanya mendengar itu berarti hanya tindakannya itu hanya menangkap suara saja, hanya mendengar saja.
Jadi tidak ada actionnya, tidak ada tindakan yang dilakukannya, karena hanya mendengar. Nah, contohnya murid mendengarkan pelajaran yang diberikan ibu guru. Nah, di sini melibatkan telinga, otak, pikiran, dan perasaan kalau mendengarkan. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua. Murid mendengar suara pesawat terbang yang sedang melintas di angkasa. Nah, ini hanya memperhatikan sumber suara. Nah, jadi dia berbeda antara mendengarkan dan mendengar, ya. Nah, yang ketiga, materi kita adalah perkataan Tuhan Yesus. Nah, perkataan Tuhan merupakan kata yang sulit untuk diungkapkan. Maknanya, Gospel atau gospel itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya, dalam penggunaannya pada masa lalu maknanya dikaitkan dengan aturan yang mendorong seseorang untuk memiliki sikap dan pemikiran yang mengarah kepada keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan. Secara sederhana, perkataan Tuhan sebagai aturan yang mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, mengusahakan hidup teratur, damai, menyatakan kasih serta persahabatan. Nah, perkataan Tuhan adalah aturan yang hendak mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih serta persahabatan tentang Tuhan. Nah, yang materi keempat, bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah contohnya, tidak mengerjakan PR atau piket, menyontek, berbohong, dan sebagainya ini ya. Ada 7 contoh perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan di lingkungan sekolah. Nah, ini yang kedua, contohnya yang di rumah, bentuk tidak taatnya. Nah, ini dia. Ayo, siapa kira-kira? Nah, yang mana kira-kira yang menjadi tidak taat anak-anak di rumah? Lihat contohnya, ada enggak? Kalau ada, segera bertobat ya. Minta ampun sama Tuhan dan minta maaf sama orang tuanya loh. Lihat tuh ya, ada 7. Ini perilaku tidak taat ya. Lalu kita masuk dalam perilaku yang tidak taat, tetap tidak taat terhadap perkataan Tuhan tadi di lingkungan sekolah dan rumah. Sekarang di gereja. Nah, ini dia. Sama ini ya, perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan. Tapi lingkungannya di gereja. Nah, lalu ini di lingkungan rumah, maksudnya masyarakat. Jadi bukan di dalam rumah. Di masyarakatnya. Nah, ini dia. Ayo, siapa yang sering nih? Coba lihat. Ada enggak? Nah, oke, coba dilihat ya. Apakah saya menjadi orang yang tidak taat dengan perkataan Tuhan di lingkungan rumah, sekolah, gereja, atau di lingkungan rumah masyarakat tetangga kiri kanan gitu. Oke. Nah, sekarang ketika tadi perilaku tidak taat, sekarang kita perilaku taat dengan perkataan Tuhan di lingkungan sekolah dulu ya. Ini dia. Lingkungan sekolah. Coba lihat, ada enggak lingkungan sekolahnya? Ada semua ya. Berarti taat dong ya. Mendengarkan penjelasan guru, mematuhi peraturan, taat dong ya. Lalu di rumah, gimana dengan di rumah nih? Nah, lihat. Perhatikan. Nah, bagaimana? Taat enggak di rumah nih? Ayo, ada yang ketawa nih pasti. Oke ya. Nah, ini 2 ya, perilaku yang taat. Ada lagi loh yang di rumah. Nah, sekarang kita masuk dalam perilaku yang taat juga tetapi di lingkungan gereja. Ini dia. Nah, siapa nih? Taat ya. Taat enggak? Oke. Rajin ibadah, berdoa, patuh.
ikut kegiatan, menjaga ketertiban, rajin membaca Alkitabnya. Lingkungan masyarakat, nah ini dia. Kita juga di masyarakat juga harus taat loh. Nah ini bentuk perilakunya. Nah ya, ini bentuk perilakunya, mematuhi peraturan, bertegur sapa dan lainnya. Coba diperhatikan ya. Oke, sekarang kita melihat ketika kita melakukan perilaku yang tidak taat dan taat, ada dampaknya loh. Nah, perilaku yang tidak taat itu ada dampaknya. Pertama, ketika secara psikologis. Nah, pemikiran kita. Nah, ini dia. Kita akan menjadi orang yang merasa bersalah, kita menjadi anak yang tertutup, tidak pede, gelisah, mengalami kesulitan belajar. Kalau sosial, kehidupan dengan orang-orang, dijauhi teman, sulit bergaul, sulit mendapatkan teman, dikucilkan oleh lingkungan pergaulan. Nah, kalau spiritual, kerohanian kita, kalau kita tidak taat, apa dampaknya? Merasa berdosa dan tidak tenang, terus-menerus menyalahkan Tuhan dan tidak dapat beribadah dengan baik. Nah, ini dampaknya ya. Lalu bagaimana dampaknya ketika kita menjadi orang yang taat? Psikologis dulu nih, pemikiran kita. Kita menjadi orang yang percaya diri. Nah, kalau dengan orang-orang sosial, kita akan mudah bergaul dan memperoleh banyak teman. Bahkan hubungan kita baik. Nah, kerohanian kita bagaimana ketika kita menjadi orang yang taat? Itu menjadi lebih tenang, mengetahui tujuan hidup, dan dapat menjalankan ibadah dengan baik. Nah, ini adalah dampaknya ya. Jadi, anak-anak, ketika kita mau mendengar perkataan Tuhan, menjadi orang yang tidak taat atau menjadi orang yang taat, itu akan memiliki dampaknya masing-masing. Oke? Oke. Nah, penjelasan Alkitab dalam Yeremia 9 ayat 12 sampai 15. Nah, ini nanti coba dicek bukunya ya. Kalau jangan lupa underline bukunya. Oke? Nah, ini dia. Di underline ya. Lalu dalam Roma 5 ayat 19 juga ada. Coba dicek lagi. Ya, dicek kembali ya. Lalu ada tugas. Ayat hafalan pasal Roma 5 ayat 19 dan kegiatan 2 dan 3 di halaman 44 sampai 46. Oke? Oke. Materi kita selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.